Gagal. Cek. Ya. Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Semuanya gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, asam lambung. Kang, sebentar lagi kita bakal ngobrol atau sharing sama Kang Uta tentang storytelling. Teman-teman yang udah ada di sini, ini kemarin juga banyak yang udah hadir juga nih Kang Uta. Ini semuanya matador, semangat tak pernah kendor katanya. Oh, hari ini ada berapa orang harusnya? Sebetulnya kita siapa yang mau ikut boleh. Bahkan ini bukan hanya jong konten kan, Kang Uta. Jadi siapapun yang ada di grup udah ikutan jong coding, jong desain juga boleh ikut di sini. Pun nanti pas kelas desain dan kelas coding, teman-teman di sini juga boleh ikut lagi. Ya kita belajar lah. Gitu. Oke teman-teman, kita buka aja kelas jong konten hari ini, hari Jumat tanggal 5. Sebetulnya ini akan diadakannya 4 hari. Kita sediain 2 kelas, yaitu kelas penulisan jurnalistik dan juga storytelling. Itu satu di weekend, satu di weekday. Nah, kebetulan hari ini hari pertama kelas storytelling akan disampaikan oleh Kang Uta. Udah ada di tengah-tengah layar, bukan di tengah-tengah kita. Kalau tengah-tengah kita kayak Jumatan, Kang. Oke, semuanya tetap semangat ya. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat. Tapi nanti kita juga bakal share ininya kok, bakal share materinya dari Kang Uta. Monggo Kang Uta, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kita dikasih jadwal 1 jam ya, 1 jam, 40 menit kurang lebih buat akunya cerita, sisanya buat tanya jawab. Itu ya, udah ya? Wah, sudah tidak direspon, mungkin lagi ke WC. Ya udah, ayo kita mulai ya. Oh iya, ya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Yang harusnya push rank Jumat malam nongkrong sama teman-teman, tapi sekarang semangat ya sama ikutin kelas. Keren banget. Nah, aku mau share apa ya? Sebenarnya kelas storytelling ini bisa dibilang sharing paling basicnya banget lah. Tujuannya lebih ke biar tahu secara umum storytelling itu apa, kenapa dia penting, dan sebenarnya storytelling ini ya ada di kehidupan kita sehari-hari tanpa disadari, tapi sebenarnya adalah metode yang sangat kuat untuk kita menyampaikan sesuatu. Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu, karena kalau tak kenal maka ya udah kita kenalan ya. Oke, nama aku Rahmat Saputra. Biasa dipanggil Uta. Kenapa dipanggil Uta? Karena aku cadel, R susah nyebutnya, jadi ketimbang daripada kenalan dengan orang namanya siapa Putra, Putra R-nya susah, terus jadi muncrat kan gak enak ke orang, jadi akhirnya ganti nama panggilan dengan yang tanpa huruf R. Kayak gitu ceritanya. Kenapa juga Uta? Waktu itu pertama kali kuliah di 2005-an, baru pertama kali dari Bandung, sampai Bandung dari kampungku di Dumai, Riau, Provinsi Riau, itu ada nama acaranya MTV, Musik TV, sekarang udah nggak ada. Itu ada nama VJ-nya, namanya UTT namanya VJ-nya. Orangnya cakep, lucu ya namanya Ut gitu. Nah dari situ akhirnya mencoba
merumuskan nama panggung sendiri yang awalnya selama ini dikenal dengan nama panggilan Putra, sekarang gantinya jadi Uta. Uta ini jadi username yang dipakai di semuanya, mau di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan teman-teman orang-orang yang dikenal sekarang itu taunya namanya Uta, nggak ada yang tahu Putra. Gitu. Nah, kuliahnya di arsitektur Unpar di Bandung, arsitektur kuliah 7,5 tahun, hampir DO, ya, dan IPK-nya jelek banget. Ya, sebelum lulus ternyata ketahuan kalau ya cintanya itu di dunia konten. Akhirnya dari lulus 2013, kerja-kerja, freelance, sampai sekarang dari 2016 itu punya perusahaan namanya Seruni Kreatif bareng sama PT Agatha Internasional, perusahaan game. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dari sekilas perkenalan aja sebenarnya itu udah jadi storytelling. Aku menceritakan kenapa namanya jadi Uta, lalu kenapa kuliahnya arsitek tapi lulus kerjanya jadi malah kerja di konten kreatif, dalam tanda kutip berarti di perusahaan, di agensi digital marketing. Cerita sekilas itu juga udah bisa dikatakan storytelling sebenarnya. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih storytelling? Storytelling sesuai dengan katanya, ya kita menyampaikan sebuah cerita. Intinya sih itu. Ya, setiap hari itu yang kita lakukan gitu. Dari kita kecil kita disuguhi berbagai macam storytelling, itu yang membuat kita percaya, yang membuat kita kita percaya terhadap sesuatu sehingga kita menuruti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh storytelling. Jadi contohnya ya, kisah Nabi dan Rasul, ceritanya kalau ada bahkan di buku-buku juga itu isinya semacam komik. Nah, komik adalah media yang mudah untuk menyampaikan cerita karena dia menarik, karena ada gambar-gambar. Kita jadi lebih gampang, khususnya kita anak-anak ya, waktu masa anak-anak SD, lebih gampang tertarik dan memahami sebuah cerita ketimbang teks seperti novel. Nah, jadi penyampaian cerita pun bisa macam-macam medianya. Kalau dulu sebelum orang menemukan aksara, sebelum orang menemukan huruf yang ada berbagai macam sekarang di dunia, dulu orang menyampaikan aturan, menyampaikan hukum, menyampaikan sejarah itu lewat storytelling, melewat ucapan, diceritakan malam-malam di tengah api unggun, bercerita, menyampaikan kisah, menyampaikan dongeng, itu bentuk storytelling untuk pendidikan. Nah, karena media sudah berubah, orang bisa menulis di kertas, menggambar di kertas, kalau dulu sebelumnya di dinding goa, di prasasti, tapi sekarang sudah ditemukan kertas, orang bisa menulis dan menggambar, dan itu jadi media storytelling yang bisa dikirim kemanapun. Nah, sekarang dengan teknologi yang lebih canggih lagi, storytelling kembali ke native-nya kita sebagai manusia, melihat dan mendengar. Jadi makanya kenapa kita sangat tertarik menonton film atau anime, ya itu adalah media storytelling yang paling mudah kita pahami dengan melihat dan mendengar. Makanya orang lebih banyak nonton film ketimbang membaca novel. Kenapa? Karena membaca novel lebih repot sebenarnya. Kita membaca kata per kata, lalu kita membayangkan isinya, dan itu jauh lebih repot membaca ketimbang mendengar, apalagi melihat. Maka sekarang media audiovisual seperti kartun atau film itu adalah cara penyampaian konten yang paling disukai. Dan untungnya sekarang teknologi sudah mendukung. Nah, ya storytelling itu ada di kehidupan sehari-hari, bahkan ya ada tukang sayur atau gorengan datang lewat komplek, ibu-ibu berkumpul akhirnya bercerita, bergosip, ya gosip pun adalah bentuk sebuah storytelling. Dan gosip adalah cara ibu-ibu saling
bertukar informasi, dan lalu membangun persaudaraan, membangun pertemanan lewat gosip. Ya, gosip bisa aja kan positif kalau misalnya ceritanya memuji siapa apa dengan niat yang beneran tulus memuji, ya bisa jadi baik sih gosip. Lalu lanjut cerita, bercerita di kelas, biasanya suka bercerita itu guru sejarah. Dengan bercerita, kita bisa gini, dengan bercerita, dengan kita tertarik dengan sebuah cerita, membuat kita fokus, cerita akan lebih bisa membantu kita menyampaikan apa yang disampaikan. Dari contohnya, gimana ya? Nanti deh dilanjut di berikutnya aja. Nah, jadi storytelling yang baik itu akan membuat audiens menjadi ingat dengan pesan penting yang mau kita sampaikan. Jadi kita bisa menyampaikan sebuah cerita, sebuah aturan misalnya. Aturannya jangan keluar malam-malam. Nah, anak-anak bisa jadi tidak akan mau nurut dengan perintah kita, jangan keluar malam-malam. Tapi kalau kita menyampaikan cerita dari apa bahaya yang terjadi kalau kita keluar malam-malam, dengan cerita, dengan dongeng, anak-anak akan bisa memaknai itu dan akhirnya menuruti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi storytelling dengan sebuah cerita yang menarik itu bisa membuat orang berubah perilakunya, menjadi menuruti dengan apa pesan yang mau kita sampaikan. Nah, sebenarnya prinsip ini juga yang dilakukan oleh banyak iklan di seluruh dunia. Khususnya iklan-iklan sebuah brand yang tidak lagi perlu menjelaskan keunggulan produknya apa, keunggulannya apa, sehingga apa. Tapi misalnya brand-brand terkenal yang kita semua sudah tahu, nggak perlu dikasih tahu lagi itu produknya tentang apa. Nah, brand-brand ini yang biasanya beriklan dengan menggunakan storytelling, menyampaikan sebuah cerita yang biasanya menarik karena antara dia lucu, atau haru, atau sedih, dan perasaan-perasaan ini yang membuat kita ingat dengan ceritanya, lalu pesannya bisa masuk dan kita aminkan di bawah sadar kita. Kita nggak sadar kalau kita menyetujui pesan yang disampaikan karena kontennya menarik yang disampaikan lewat storytelling. Ini satu contoh. Sebentar.
Nah, oke. Video tadi putus-putus atau gimana nangkepnya di kalian? Agak putus-putus, Kak. Agak putus-putus ya, tapi Ya. secara umum dapat nggak ceritanya? Mungkin agak kurang sih, Kak, karena dia tuh pesennya juga putus-putus ya. Jadi kita nggak kegambar jadi cara untuk Putus-putus ya. ngapainnya. Jadi diceritain aja Iya. sekilas. Jadi Oke, baik. ini produknya deterjen cuci. Deterjen cuci, kemudian mengangkat masalah kultural hubungan suami istri yang ada di India. Mirip sih sama di Indonesia, jadi ekspektasinya yang mengurusi rumah itu semuanya perempuan, laki-laki dilayani. Itu yang terjadi di India. Nah, zaman sekarang lebih modern, sudah semakin banyak perempuan yang bekerja sama waktu kerjain dengan laki-laki, tapi yang ngurusin rumah juga si istri dan suaminya santai-santai aja nonton TV atau pura-pura kerja lah gitu. Nah, jadi kan jadi nggak adil. Perempuan udahlah kerja di kantor juga atau punya bisnis sendiri tapi juga ngurusin rumah, jangan suaminya kerja tapi nggak ikut beres-beres rumah karena itu anggapannya adalah tugasnya perempuan. Nah, itu isu yang terjadi di India. Sehingga deterjen ini ingin mengangkat isu ini. Isu yang dianggap ketidakadilan, maka sebuah brand hanya sabun cuci mengajak untuk para laki-laki, ayo dong bantuin urusan rumah tangga, minimal nyuci baju aja gitu. Nyuci baju. Bahkan ya nyuci baju kan sesimpel ambil kain kotor, dimasukin ke dalam mesin cuci, masukin deterjen, pencet-pencet, udah tinggal tunggu kering. Bahkan semudah itu gitu. Nah, semudah itu masa laki-laki nggak bisa bantu sih? Nah, itu inti yang ingin disampaikan, tapi disampaikan dengan bentuk cerita. Ceritanya seperti apa? Cerita seorang bapak yang berkunjung ke rumah cucunya dan melihat bagaimana sibuknya anak kandung perempuannya, ngurusin kerjaan, bisnis, masak juga, sangat sibuk, sedangkan suaminya sih leha-leha aja. Dan bapaknya merasa bersalah. Wah, kok kayak gini ya sekarang? Oh, ini pasti karena salah didik nih. Toh yang didik anak perempuan itu saya, gitu kata si bapak. Nah, bapaknya ada perasaan bersalah, lalu mencoba memperbaiki kesalahan itu dengan ya udah bantu-bantu istrinya urusan rumah tangga di rumahnya. Nah, itu bentuk cerita yang disampaikan, tapi menyampaikan pesan yang tadi ada masalah kultural hubungan suami istri, siapa yang harusnya membereskan rumah, dan bagaimana brand membantu untuk mengajak bapak-bapak, yaitu kan share the load hashtagnya, bagi beban. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah campaign sosial yang dilakukan oleh brand ternama yang nggak perlu lagi tuh nyeritain, aduh ini apa sabun cucinya bisa membersihkan noda apa segala macam, itu udah nggak perlu lagi. Nah, pendekatan storytelling seperti ini cocok untuk brand-brand yang memang sudah sangat terkenal, sehingga tidak perlu lagi diceritakan apa manfaat dari produknya. Eits. Nah, kemudian ada lagi contoh 2 iklan, sama-sama Baygon, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Mohon maaf karena koneksinya rada susah jadi bisa putus-putus, tapi ya udah kita simak aja ya. Nanti diceritain juga. Nah, jadi coba kita bandingkan 2 iklan berikut, yang ini yang pertama, yang dari Indonesia, yang kedua dari Thailand. Sama-sama produknya Baygon juga. Nah, iklan yang ini, yang seperti tadi aku bilang, isinya adalah menceritakan
manfaat produk. Dengan nozzle-nya ada 2, jadi nyamuk bisa segera mati. Untuk apa kita membunuh nyamuk? Karena untuk melindungi keluarga dari bahaya gigitan nyamuk. Gitu. Sebentar. Nah, ini iklan yang dari Thailand. Oke, jadi keduanya sama-sama mempromosikan obat semprot anti nyamuk. Kalau kalian sendiri sukanya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama yang dari Indonesia. Oke. Yang lain, yang lain? Pertama, Kak. Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Yang ini di mute lagi dong, yang lain. Oke, lanjut ya. Jadi meski video 2 tadi, masing-masing ada pendekatan storytelling, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, jadi yang pertama itu menyampaikan cerita yang membawa kesan takut. Jadi ada perasaan takut sehingga membeli produk itu karena ada perasaan urgensi. Takut, sakit, makanya harus beli dengan produknya. Nah, ada perasaan emosi tadi, perasaan sebuah ketakutan yang mendorong kita buat membeli produk. Nah, yang kedua menggunakan pendekatan komedi. Produknya sama-sama membunuh nyamuk dan sumber penyakit juga, tapi dengan pendekatannya komedi. Jadi kita merasa lucu, kita tertawa, itu juga salah satu bentuk emosi. Nah, ini yang mau diceritakan sisi emosi tadi, kenapa efek storytelling itu dahsyat. Daripada kita hanya sekedar menyampaikan fungsi produk saja tanpa cerita, akan sangat berbeda hasilnya jika kita menyampaikan ingin menginformasikan sesuatu lewat storytelling. Nah, dahsyatnya dengan storytelling, J.K. Rowling itu menjadi penulis terkaya di dunia, bahkan lebih kaya dari Ratu Elizabeth. Bahkan saat tidur pun J.K. Rowling itu masih menghasilkan duit. Kenapa? Dia udah nulis buku Harry Potter
berapa 7 jilid ya. Dicetak terus, dibeli orang terus, tanpa dia menulis lagi, duit masih masuk ke dia karena bukunya selalu dibeli orang. Kemudian dibuat film. J.K. Rowling bisa dibilang tidak terlibat penuh pada pembuatan film. Filmnya ditonton orang, ya J.K. Rowling tetap dapat bagian uangnya dari sana. Atau bahkan kayak misalnya di mana ya, Disney atau apa gitu, lupa, maaf, dibuatkan Warner Bros. Dibuatkan arena bermain, wahana bermain dunia Harry Potter. Semua orang datang berkunjung, beli tiket, main di situ. Ya, J.K. Rowling nggak ngapa-ngapain juga udah dibayar. Nah, itu kekuatan dari storytelling. Storytelling yang bikin kita menyukai sesuatu. Kenapa? Karena dengan cerita kita jadi kenal, lalu punya ikatan emosional. Itu yang bikin kita suka dan mau membeli sebuah produk. Ya, sebenarnya kan Harry Potter tokoh fiktif, ya, tapi orang cinta dengan tokoh fiktif itu. Itulah kekuatan storytelling. Nah, kemudian juga Star Wars punya Lucas yang dibeli oleh Disney, itu ada mainan Legonya. Nah, jadi Lego Star Wars itu terjual setiap tahun triliunan rupiah karena kekuatan cerita. Kalau nggak ada ceritanya, orang nggak kenal ini apa, ya ini hanya sebuah bentuk helm aja yang aneh gitu. Bentuk helmnya aneh, matanya kecil, mulutnya cemberut, ya sudah gitu. Tapi yang membuat orang membeli mainan ini karena ada ceritanya, ada filmnya, sehingga orang punya maknanya sendiri terhadap Stormtrooper, kalau contohnya di sini. Makanya orang mau beli produknya semahal-mahal apapun, ya orang tetap mau beli. Kenapa? Karena orang cinta dengan ceritanya, dengan cerita Star Wars, yang termasuk ada Stormtrooper di dalamnya. Nah, kemudian ini juga Buzz Lightyear yang dari film Toy Story. Toy Story 1 itu tahun 98 kalau nggak salah, sampai sekarang sudah 4 film Toy Story. Dan ada mainannya dijual, ini mainan asli. Dari mainan yang asli lisensi. Ada yang bisa tebak harganya berapa dolar? $500, Kak. 500, yang lain? Beda, harganya benar, $560. Kalau dirupiahin ini berapa ya? Kali 14.000, berapa tuh? 700-an. Tolong. Sekitar 8 juta. 8 juta. Oh iya, 8 juta. 8 juta sekian. 8 juta, serius masa? Iya. Iya ya. 100 dolar aja kan 1.400. Oh iya, benar. Ya, Ya mainan aja, mainan anak gitu ya. Mainan anak ya harganya bisa sebegininya, atau bahkan bisa jadi makin mahal kalau mainannya masih di dalam kotak, belum pernah dibuka, mainan itu tidak diproduksi lagi, dan itu udah naik lagi value-nya sebagai collector item yang harganya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi lagi. Ya kalau ya sebenarnya kalau mau dibilang ya desain mainan seperti ini ya tidak ada yang spesial. Tapi karena ada ceritanya dan orang jadi tahu siapa itu Buzz Lightyear, karena ada filmnya, ada ceritanya, dan ceritanya sangat bagus, orang bela-belain beli mainan ini. Orang beli mainan bukan karena mainannya, tapi karena mereka punya ide terhadap karakter fiktif Buzz Lightyear yang mereka suka. Jadi bukan fisiknya yang dinilai, tapi nilai storytelling-nya yang membuat mainan ini berharga. Nah, begitu. Nah, jadi dari contoh-contoh tadi, storytelling bisa mengangkat nilai barang menjadi sangat tinggi. Nah, kenapa sih storytelling bisa sebegitu powerful-nya? Nah,
sudah diteliti oleh neuroscientist kenapa kita sangat terikat dengan storytelling. Kenapa kita sangat suka dengan storytelling. Nah, jadi ini kurang lebih temuan-temuannya bagaimana storytelling mempengaruhi pikiran kita. Yang pertama dari kiri atas, cerita itu merangsang otak kita sehingga kita membayangkan di dalam kepala kita dan menerjemahkan jadi bahasa dan pengalaman kita sendiri. Jadi seolah-olah ya storytelling itu jadi sangat dekat dengan kita. Karena otak kita dipaksa untuk membayangkan dan mewujudkan itu seolah-olah itu nyata. Nah, meskipun kita tahu itu fiktif gitu. Tapi kita segitu terkaitnya karena otak kita memang dipaksa untuk membayangkan itu seperti nyata. Sehingga sangat dekat dengan kita. Yang kedua, tadi ini 1 dan 2, maaf. Dan kemudian ini yang menarik, dengan storytelling otak melepaskan hormon dopamin. Hormon dopamin ini masuk ke tubuh saat kita sedang merasakan sebuah emosi. Emosi ini artinya bukan marah maksudnya ya. Emosi itu adalah sebuah perasaan yang sangat kuat. Mau itu senang, sedih, haru, geram, kecewa misalnya. Itu sebuah emosi. Emosi bisa positif, bisa negatif. Nah, jadi karena ada hormon dopamin ini yang membuat kita lebih mudah mengingat apa yang terjadi, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, itu jadi lebih berkesan, lebih bisa diingat jika kita tersentuh secara emosional. Kenapa? Karena ada hormon dopamin. Nah, jadi ini intinya kenapa storytelling bisa membuat kita mengingat sesuatu dan mudah menceritakan lagi ke orang lain dengan semangat. Atau misalnya kayak jangan storytelling lah bahkan ya, apapun yang kejadian yang sangat memorable, yang sangat diingat karena kita menjadi emosional. Misalnya waktu pertama kali dibeliin motor oleh bapak misalnya, kita senang sekali beli motor. Mau umur berapapun kayaknya masih ingat tuh perasaannya waktu itu dibeliin motor, motornya datang, kita bawa jalan, terus jatuh misalnya, jatuh luka, dan itu emosional lagi tuh. Kita jadi ingat jatuhnya di mana, jatuhnya kenapa, rasa sakitnya seperti apa, padahal udah lama tapi kayaknya begitu dipikir-pikir lagi tuh kayak baru kemarin kejadian, karena saking diingat. Kenapa ingat? Karena kunci emosional tadi. Apapun perasaan-perasaan yang sangat membuat kita emosional itu biasanya sangat teringat di kepala kita sampai kapanpun. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi yang biasa-biasa aja, yang nggak bikin kita emosional, ya biasanya lupa gitu. Ada yang cerita, kamu pernah ingat nggak kita pernah gini-gini? Nggak ingat gitu. Ya karena buat kita itu tidak emosional, biasa aja. Jadi cenderung lebih bisa lupa. Nah, kemudian ketika kita memproses fakta, itu hanya 2 bagian otak yang aktif. Bisa kita baca buku kedokteran misalnya, ada buku hafalan-hafalan lah biologi, pelajaran SMA biologi. Ada tuh daftar fakta-fakta, kita belah kodok jantungnya apa di mana, hatinya ada di mana, atau kita misalnya membelah bawang, mencari sel, lalu menggambar ulang selnya, di sel itu ada apa aja nama-namanya, fungsinya apa gitu. Nah, itu kita memproses fakta. Dan biasanya kita bosan dengan pelajaran karena tidak ada storytelling. Jadi kita mencoba belajar, menghafal, terus nggak lama lupa. Karena ya kita hanya berusaha menghafal, memproses fakta, hanya 2 bagian otak yang aktif. Tapi dengan cerita yang bagus, yang membangkit sisi emosional, ada 5 bagian otak yang menjadi aktif. Nah, jadi ini kekuatan storytelling yang memancing sisi emosional kita, yang membuat kita bisa mengingat banyak hal karena bagian otak yang lebih aktif lebih banyak. Itulah kenapa storytelling sangat kuat, yang menjadi alat lah untuk kita menyampaikan pesan ke orang lain.
Nah, karena storytelling se-powerful itu, sekuat itu, jadi sebenarnya apa aja bagian-bagian storytelling, komponen-komponennya yang penting, yang baik. Apa sih yang bikin storytelling itu bisa membangkitkan emosi seseorang? Nah, kurang lebih ada 5. Yang pertama itu sederhana. Semakin sederhana, semakin mudah dipahami, semakin mudah diingat. Nah, kalau kita ngomongin sederhana, sebenarnya tergantung dari umur kita, serumit apa kemampuan kita berpikir. Kalau anak-anak, misalnya ya yang sederhana buat mereka, selevel misalnya Dora the Explorer misalnya. Sederhana, ceritanya sangat gampang. Mereka berjalan-jalan di hutan, menemukan satu binatang yang butuh bantuan, lalu mereka bantu menggunakan peta, lalu sampai ke tujuannya, sehingga masalah selesai. Nah, sederhana. Termasuk juga seperti One Piece, juga termasuk sederhana. Ada orang pengen jadi raja bajak laut, bagaimana cara dia menjadi raja bajak laut? Dengan berbuat baik dimanapun dia berada. Nah, dengan dia berbuat baik, orang suka dengan dia, akhirnya kru-nya makin banyak. Mereka datang satu tempat, ada orang jahat, lalu orang jahatnya dipukulin sehingga daerah itu jadi merdeka, terbebas dari penjajahan, lalu dia jadi didukung orang di daerah situ, lalu dia akan berangkat ke daerah yang lain. Sederhana, One Piece termasuk seperti itu. Atau contohnya lagi Doraemon. Doraemon yang di komik ya, yang di komik, bukan di Doraemon petualangan. Ceritanya ada Nobita, anak yang tidak bisa apa-apa, yang lemah, lalu ditindas oleh temannya Sunio dan Giant. Karena ditindas, lalu dia mengadu ke Doraemon. Doraemon karena kasihan ngebantuin dengan alat ajaib. Tapi pada akhirnya alat ajaib itu tidak membuat masalahnya Nobita selesai. Kadang-kadang itu juga membawa masalah lagi buat Nobitanya sendiri. Dan selalu itu yang diulang-ulang. Nah, intinya adalah kesederhanaan. Sederhana biasanya dari pola. Polanya apa? Kadang dari jahat lawan baik misalnya. Nah, itu adalah pola yang sederhana, yang paling sederhana. Ada masalah, lalu masalahnya selesai. Nah, itu adalah sebuah kesederhanaan. Nah, yang kedua, selain sederhana juga harus emosional, yang menyentuh hati. Kenapa One Piece jadi manga yang masih nomor 1 penjualan komiknya dari pertama dia muncul sampai sekarang sudah 1000 chapter lebih, karena emosional. Ini adegan yang paling sedih menurut banyak orang di One Piece, tapi nggak cuma sedih, One Piece juga bisa sangat lucu dan juga seru waktu berantem. Nah, setiap chapter selalu ada hal emosional yang membangkitkan emosional, itu yang membuat kita jadi sangat suka terus menunggu cerita dari One Piece. Meskipun udah 1000 chapter yang sudah sangat lama. Oke. Yang ketiga, jujur dan menyampaikan fakta. Maksudnya menyampaikan fakta ini relate sebenarnya. Relate itu maksudnya kita bisa memahami, agak rumit gimana ya. Kita paham dengan situasinya sehingga kita tertarik karena kita merasa itu masuk akal. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau tidak semua orang, misalnya gini, anak-anak nonton Parasite mungkin mereka nggak tertarik gitu, karena belum relate di mereka. Tapi buat orang-orang dewasa, apalagi orang Korea, ini adalah masalah kultur yang sangat nyata, sehingga banyak yang nonton dan akhirnya itu menang Academy Award, ada 4 gitu. Karena ceritanya sangat dalam, diangkat dari sosiokultural, ada masalah lah di Korea, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang keempat adalah masuk akal. Masuk akal tadi juga relate, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dikatakan masuk akal sebenarnya bukan berarti gini, misalnya kayak One Piece ya. One Piece itu kan nggak masuk akal ya. Atau misalnya aku pengen ngejelasin soal nggak masuk akalnya. Contohnya Transformer misalnya. Transformer. Ada makhluk hidup, bentuknya robot,
Udah gitu kan tentang Transformer. Sebenarnya kan tidak masuk akal tuh. Nah, tapi di universe yang diciptakan di storytelling itu jadi masuk akal. Nah, yang nggak masuk akal ada istilahnya kalau ada plot hole. Ada cerita yang jadi tidak konsisten. Nah, itu kuncinya. Jadi masuk akal di sini kalau di sebuah film fiktif, fantasi misalnya, dia menjadi tidak masuk akal kalau ceritanya tidak konsisten. Nah, jadi masuk akal atau tidak jika di cerita fiktif, fantasi, itu dari konsistensi ceritanya. Kalau misalnya ceritanya nggak konsisten, kita kadang heran tuh, kok jadi kayak gini sih gitu. Atau ceritanya kok jadi loncat ke sini sih, atau tiba-tiba kok orangnya tiba-tiba berubah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jadi berubah gitu. Nah, itu nggak masuk akal. Ala universe. Nah, jadi kuncinya di konsistensi cerita. Nah, yang terakhir juga itu yang timeless. Maksudnya cerita yang mau ditonton kapanpun atau di remake di generasi manapun itu masih bisa menarik. Nah, ini beberapa aspek storytelling yang baik. Nah, kemudian selain itu di storytelling juga harus ada elemen-elemen ini. Apa aja? Kurang lebih ada 5. Pertama, setting. Setting itu adalah sebuah waktu dan tempat. Jadi, waktu dan tempat belum tentu harus diberitahu dengan tahun berapa, lokasi di mana, sebenarnya enggak juga sih. Tapi ada gimana istilahnya ya? Ada gambaran yang detail tentang lingkungannya lah gitu. Nah, ini itu yang membentuk setting, membentuk sebuah tempat yang konsisten. Yang kedua ada karakter. Karakter ada tokoh-tokoh, ada yang utama, ada yang tokoh sampingan, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, tokoh utama berarti dia akan dapat peran yang lebih banyak, yang tokoh pembantu berarti akan dapat peran yang waktunya munculnya sedikit. Nah, ini pembagian karakter. Kemudian plot, perjalanan waktunya seperti apa, yang menceritakan tokoh dari awal sampai akhir. Nah, yang membuat emosional kita muncul dari poin 4 adalah konflik. Cerita kalau nggak ada konflik, ya jadi tidak menarik karena tidak memancing sisi emosional kita. Nah, justru cerita yang menarik biasanya ingin menyampaikan ada sebuah konflik yang biasanya itu dari konflik dari tokoh utama, lalu ketemu konflik, dan tokoh utamanya melakukan sesuatu sehingga konfliknya selesai. Biasanya itu yang template yang terjadi di sebuah cerita. Dan karakternya pun biasanya juga ada perubahan sifat. Yang awalnya sifatnya kurang baik menjadi lebih baik. Biasanya itu bentuk garis waktu, perjalanan tokoh dan perkembangan karakter, lalu bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Nah, biasanya konflik inilah yang membuat kita tertarik karena ada sisi emosi yang keluar karena ada konflik tadi. Kita merasakan konflik itu. Padahal dia fiktif. Kita nonton film ya tahu film itu bohong-bohongan atau misalnya film hantu. Ya kita ikutan takut gitu. Padahal kan itu cuma film, udah hantu beneran nggak ada. Tapi kita beneran takut karena kita sudah tercemplung ke dalam konfliknya. Nah, yang terakhir itu tema. Ide besar ceritanya apa. Kalau misalnya contohnya One Piece, itu jelas tema utamanya mengenai persahabatan. Bagaimana konflik bisa diselesaikan kalau kita berjuang bareng-bareng bersama sahabat. Itu intinya. Oke, begitu kurang lebih materi mengenai storytelling. Kurang lebih hampir 40 menit. Mantap. Terima kasih banyak, Exit. Kak Uta. Yuk. Oke, teman-teman tadi udah
banyak banget yang udah disampaikan sama Kak Uta mengenai storytelling. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh ya di chat dulu. Nih Kak Uta siap-siap mau ada pertanyaan nih dari teman-teman. Tapi ini kita ngobrol aja ya. Sebetulnya Ngobrol aja. ngobrol aja. Tadi juga sempat ngobrol nih sama Mas Rico, Mas Rico dari Bakti. Ini beliau sengaja datang ke Bandung buat datengin acara ini ya Mas Rico ya. Siap. Halo Mau Mas Riko. ngobrol sama Siap, Mas Mas Uta. Rahmat. Iya, Mas iya, Uta. iya. Mas Uta ya. Kakak apa Iya. masih? Bebas. Bebas ya. Ini mau nanya, diskusi aja sedikit ya. Kan saya orangnya hobi baca. Tapi kenapa ya orang hobi baca itu tuh nggak bisa susah nulis? Untuk sekarang juga enak kalau membaca tuh kan enak banget tuh kayaknya. Saya juga pernah, saya bilang tadi sama teman-teman di sini, saya mau membaca pernah nangis membaca buku itu gitu, saking kebawanya gitu ya. Tapi kalau kita mencoba untuk menulis sendiri itu kenapa susah gitu loh? Itu kenapa ya? Atau emang ada yang perlu saya digali lagi atau gimana gitu? Oke. Sebenarnya membaca itu satu langkah untuk bisa menulis yang jelas. Ya kan dengan membaca kita jadi banyak referensi, banyak kosakata, kita belajar banyak pembenaran kata lah gitu. Bahkan apa yang kita baca itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, akhirnya berpengaruh pada bagaimana cara kita berbicara dan juga menulis. Nah, tapi menurut aku sebenarnya memang ada tipe kecerdasan nih, Mas Riko. Nah, tipe kecerdasan ini, misalnya gini, ada yang jago matematika tapi nggak jago musik. Ada yang jago musik tapi nggak bisa olahraga, misalnya. Nah, jadi kecerdasan ini sebenarnya bisa dibilang kayak bakat lah gitu. Nah, jadi bisa jadi ini soal bakat. Jadi agak kesulitan sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak punya bakat akhirnya tidak akan jago, nggak mungkin. Tidak pasti. Tapi jadinya dengan bakat yang kurang kita harus berusaha, harus berlatih, Ngasah lagi belajar ya. jauh lebih berat ketimbang yang punya bakat. Nah, paling di situ jadi Mas Riko sebenarnya. Jadi ya mungkin harus diperbanyak latihan nulisnya aja sih. Oke. Itu sebenarnya. Jadi ngomongin itu ngomongin bakat. Tapi kalau pertanyaannya kenapa dengan banyak membaca tapi jadi sulit menulis ya? Nah, sebenarnya menulis pun Mas Riko, contohnya menulis apa nih? Menulis cerpen misalnya gimana? Iya, menulis cerpen, coba mikir bisa nggak sih gue coba, kan kadang-kadang kita juga kalau membaca itu kan pengen juga nih, bisa nggak sih kita jadi penulis atau menulis juga seperti Oke. mereka, tapi kayak sudah nulis bentar, misalnya udah satu halaman kayaknya tuh udah stuck lagi, apalagi jadi kayaknya tuh mengembangkan imajinasi tuh kayak kok nggak sampai sejauh kayak seperti J.K. Rowling atau kayak gimana gitu kan ya. Oke, nah kalau di situ yang bisa membantu barangkali ini Mas Riko, sebenarnya ada metodologi penulisan fiktif. Nah, jadi ada metode penulisan, kita harus bangun kerangkanya dulu. Jadi apa ya? Kita ngebangun nih cerita besarnya, backgroundnya tentang apa. Kita bangun kerangka dulu lah gitu. Jadi nggak langsung menulis cerita, tapi kita rancang dulu nih karakternya, latar belakangnya, kemudian apa konflik yang terjadi. Nah, kita ngebangun universe-nya dulu nih gitu. Dibangun pelan-pelan, kita kumpulin referensi, misalnya apa ya, semakin banyak data akan semakin bagus. Jadi kita intinya ngebangun universe-nya dulu, membangun background ceritanya, konsepnya dulu. Nah, dari situ baru bisa dibangun kerangka cerita.
Nah, jadi sebenarnya ada banyak metodologi penulisan yang membantu kita mengumpulkan referensi yang banyak supaya nggak bingung nanti ini kemana nanti ya apa segala macam. Nah, jadi ada beberapa metodologi memang yang bisa membantu kita biar nggak kehilangan ide, atau bahkan sesimpel misalnya ada ide kasar dulu, ceritain ke orang, minta dia minta pendapat bagus atau enggak, dari situ kita perbaiki lagi bahkan gitu. Nah, memang menulis Tidak segampang itu ternyata. tidak segampang itu sebenarnya gitu. Tapi kalau sekedar nulis status mau curhat, semua orang pasti bisa gitu kan. Karena itu memang udah bawaan kita ingin bercerita karena kita makhluk sosial. Nah, tapi untuk menulis fiksi yang sangat masterpiece lah hitungannya ya, itu memang butuh bakat atau kerja yang sangat keras dengan metodologi yang banyak sih bisa kita cari referensinya. Gitu Mas Liko kalau jawabanku. Terima kasih Mas Rahmat. Ayo teman-teman yang lain yang ingin bertanya, ayo, ini kayaknya memang diskusi yang bagus loh. Sama ini sih sebetulnya Mas Riko dan Kang Uta. Jadi sebetulnya mungkin teman-teman juga nanyain kenapa sih perlunya diadain kita mengadakan kelas si storytelling ini gitu untuk teman-teman Jong Kreatif. Ini karena kan kita spesial dulu nih buat alumni-alumni Jong Kreatif yang kemarin. Karena kita udah tergabung di satu grup, jadi kita biar bisa lebih ditambah lagi gitu pengetahuan ilmunya. Yang pertama sih karena kan ini teman-teman semua ini pasti pernah belajar bahasa Indonesia yang di dalamnya apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat. Nah, tapi sebetulnya ini kita tuh pengennya menyempurnakan sebetulnya apa sih yang bisa dibuat dari susunan kata, susunan kalimat kayak gitu. Jadi setidaknya dengan pembelajaran atau pelatihan storytelling ini tuh jadi siswa-siswa tuh kepancing buat menulis kreatif gitu, Kang Ota. Oh iya, siap. Terus kan mungkin kedepannya bahkan ini bisa jadi bisa jadi project atau bisa jadi kerjaan yang memang menulis sesuatu gitu, bisa nulis iklan, berita, bahkan sampai tadi kata Kang Uta tuh menulis fiksi gitu kan, sebetulnya kalau yang storytelling ini. Nah harapannya sih sebetulnya gitu, Kang Uta, teman-teman. Tapi nggak tahu nih, teman-teman masih semangat nggak nih, atau semangat tak pernah kendor nggak nih? Nah ini nih ada pertanyaan nih, Kang Uta. Debbie, atau kalau mau disampaikan langsung via suara juga nggak apa-apa, silahkan buka mic-nya, Kang Uta, open banget. Ini dulu deh, pasti baca dulu yang sini. Ya. Boleh. Oke, aku aja yang bacain ya. Boleh. Debbie Aprianto, ini panggilannya siapa ya? Anto apa Debbie ya? Prian. Oke. Panggil aja Debbie, Kak. Oke, Debbie. Siap. Tuh, Debbie-nya nanya, saat mendengarkan lagu, biasanya kita mengingat kejadian masa lalu atau kejadian yang pernah dialami. Jadi, apakah lagu itu termasuk storytelling? Nah, lagu adalah entitas apa? Waduh, bahasanya tinggi banget entitas ya. Intinya gini, lagu bukan storytelling, intinya begitu. Oke. Tapi nada harmonis ya. Nada ada banyak yang bikin kita ingat, yang bikin kita suka adalah nada yang harmonis. Nah, nada harmonis ini termasuk hal yang sangat mudah kita ingat, kayak gitu. Misal contohnya, kita kalau mencoba menghafal sebuah tulisan beberapa paragraf mungkin susah untuk dihafal. Tapi kalau dibuat nadanya, kita jadi sangat mudah hafal. Yang membuat kita hafal karena ada nadanya. Nah, ini yang membuat kenapa kita lebih mudah menghafal lirik-lirik lagu ketimbang contohnya ayat Al-Quran misalnya. Karena ada nadanya. Nada yang spesifik, yang harmonis, enak didengar, itu yang membuat liriknya teringat. Nah, jadi kalau aku mau aku sampaikan, nada itu salah satu hal yang memancing emosi. Nah, biasanya kalau kita sedang berada di perasaan atau momen seperti apa, ada lagunya,
Nah, jadi kita ingat tuh lagu itu mengingatkan kita dengan kejadian apa di masa lalu. Jadi itu jawabannya. Nah, makanya juga kenapa di film yang bagus tidak hanya storytellingnya bagus, tapi juga musik dan scoring scoring musik dan ambience suara-suara pendukung lah di film itu untuk membangun mood buat memancing emosi kita pelan-pelan naik sehingga kita bisa teringat dengan ceritanya. Nah, makanya di film itu lagu jadi penting. Lagu musik nggak cuman lagu dengan lirik ya, dengan ada nyanyian, tapi musik pun juga jadi penting. Makanya di award film Grammy Award ya, buat film ya Bela ya? Iya ya, Grammy Award. Bahkan ada tuh penghargaan khusus untuk pengisi musik. Karena memang musik sepenting itu untuk membangun mood, untuk memancing emosi. Nah, jadi selain storytelling, musik juga jadi aspek penting buat memancing emosi kita yang bikin kita ingat terhadap sesuatu. Gitu jawaban berbelit-belitnya. Kalau padahal jawabannya tidak, udah beres tidak gitu. Tapi aku mencoba menceritakan kenapa musik bisa bikin kita ingat dengan sesuatu. Iya. Gitu. Mungkin ada hubungannya juga karena relate dengan satu liriknya, relate dengan kejadian kita, makanya kita jadi ingat-ingat terus. Juga kita bisa callback ke ini gitu kali Kang Uta ya. Bisa. Memang beberapa lagu orang suka karena liriknya relate dengan dia gitu. Tapi lirik itu tidak akan jadi kita ingat kalau lagunya nggak bagus, nadanya nggak bagus. Kuncinya tuh di nada yang harmoni. Nah, nada harmoni ini macam-macam kombinasinya atau genrenya, mau pop, mau dangdut, mau rock gitu, mau klasik. Selama dia harmoni, dia pasti enak gitu. Sisanya selera. Gitu. Gitu, Debbie Aprianto. Oke, boleh silakan teman-teman yang lain yang masih mau bertanya. Ini kayak pembaca request di radio. Mana lagi nih? Ini kayaknya tadi ada yang mau bertanya lagi, Dimas Saputra mungkin mau bertanya. Iya Kak, mau bertanya. Boleh, silakan. Jadi misalnya dalam pembuatan berita atau pembuatan artikel, Kak, dalam artikel itu apakah kita bisa melampirkan sebuah storytelling? Oke. Itu saja, Kak. Jawabannya bisa. Kayak berita, contohnya apa ya? Misalnya kan semua macam-macam nih. Ada bentuknya dokumenter misalnya. Dokumenter itu basisnya sangat storytelling sekali. Nah, jadi ya bisa, tapi memang tidak semua bentuk jurnalistik harus menampilkan storytelling sih, memang tidak gitu. Ada yang memang hanya menyampaikan fakta saja karena artikelnya pendek, cuman 300 kata misalnya untuk kebutuhan di sosial media, untuk di artikel website misalnya. Ya, kan storytelling itu kita butuh tahap-tahapnya dulu tuh, membangun bagaimana supaya orang tertarik dengan tokoh atau situasi yang mau disampaikan dengan ada urgensinya sendiri. Nah, jadi tergantung bentuk beritanya, artikel beritanya gitu. Atau misalnya kalau kalau Tempo itu suka bikin liputan khusus gitu, istilahnya apa ya? Ya panjang, bisa 2-3 halaman gitu ya. Nah, itu jadinya news gitu ya. Ya, bisa jadi storytelling gitu. Jadi tergantung dari seberapa panjang pendeknya sebuah artikel atau berita lah, artikel berita, mau itu artikel atau bentuknya syuting video, tergantung dari durasinya lagi. Kalau memang harus pendek, ya mau nggak bisa pakai storytelling. Nah, bisanya kita cuma menyampaikan fakta saja, tapi storytelling sekilas masih bisa ditampilkan dengan foto. Sebuah foto itu
bisa membangun storytellingnya bisa dari sebuah foto kita tahu tuh kebayang orangnya seperti apa, umurnya berapa, dia berada di lingkungan yang seperti apa. Kita udah membangun cerita di kepala kita. Jadi dengan satu jepretan foto yang bagus itu bisa memancing storytelling kisah yang kita karang sendiri di kepala. Itu juga udah cukup sebenarnya dari sebuah jepretan foto. Nah, jadi yang penting sebenarnya dari storytelling tidak harus berujung outputnya ya, keluaran itu berupa tulisan, enggak. Jadi bisa jadi film, bisa jadi dokumenter, bisa video, bisa podcast, atau bisa komik, bisa gambar atau foto, kumpulan foto-foto itu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya storytelling adalah konsep dasar yang bisa dikembangin, kreativitasnya bisa jadi produk apapun. Tapi yang jelas selama dia bisa memancing emosi, sebuah perasaan, mau senang, mau sedih, perasaan yang kuat aja emosi. Nah, itu yang bikin orang ingat. Nah, dengan orang ingat, kita bisa nyampein sebuah informasi. Orang bisa lebih ingat dengan informasinya ketimbang tidak ada cerita yang emosional. Itu sih kalau ngomong storytelling. Jadi sebetulnya storytelling outputnya itu bukan hanya tulisan gitu ya, Kang? Iya, Bisa bisa. jadi foto, video, atau ini. Bisa. Mantap. Gimana, Dimas? Terjawab? Terjawab lah ya. Mana ada lagi nggak nih yang lain nih? Mau tanya-tanya sama Kang Uta, mumpung ada. Karena kemarin juga sebetulnya Kang Uta, kita udah cerita-cerita banyak, sharing banyak gitu tentang penulisan jurnalistik sama Kang Ari. Oh, nih, ada lagi nih, Ada dari lagi nih, Kak. Handini Fatmasari, aku bacain ya. Boleh. Ketika bikin storytelling, bagaimana cara membuat storytellingnya jadi menarik? Semisal memasukkan teka-teki untuk membuat audiens tertarik, atau bagaimana Kak caranya? Nah, sebenarnya ada macam-macam supaya storytelling jadi menarik. Tapi kurang lebih sebenarnya ini lebih ke teknis ya. Sebenarnya teka-teki itu satu trik untuk membuat orang menarik. Kenapa? Orang menarik karena penasaran. Ini ada apa sih sebenarnya gitu. Jadi pengen tahu ujungnya kayak apa sih jawabannya. Nah, itu salah satunya, betul. Jadi memasukkan teka-teki itu membuat audiens tertarik. Nah, teka-teki ini contohnya apa ya? Kalau di komik mungkin Conan ya, ada Conan yang teka-teki lah jatuhnya itu, Conan. Itu juga menarik. Tapi sebenarnya storytelling yang menarik secara umum nomor satu itu tadi yang aku bilang ada konfliknya, lalu bagaimana perjalanan sifat si tokoh berubah sehingga dia bisa menyelesaikan konflik itu, dan konfliknya itu kita bisa paham apa konfliknya, jadi jatuhnya relate. Betul. Lalu konfliknya bisa memancing emosi, ceritanya bisa memancing emosi. Kurang lebih sih itu sebenarnya. Secara umum selama selama kita bisa memancing perasaan emosi seseorang, mau itu senang, sedih, marah, geram, lucu, ketawa, takut, apapun, itu bisa dibilang menjadi menarik. Nah, yang paling penting yang tadi konsistensi ceritanya itu jelas awalnya, fokus awalnya apa, jadi beresnya kemana. Jadi konsisten, fokus, emosional. Itu sih sebenarnya storytelling yang dimiliki. Memang masukkan teka-teki itu salah satu trik karena bikin kita penasaran. Penasaran itu sebuah perasaan emosi juga. Gitu. Kang Uta, ini aku mau sharing atau tanya nih. Ini sebetulnya yang aku share di screen ini sebetulnya termasuk produk dari storytelling sendiri. Betul storytelling. Jadi ini adalah tampilan akhir. Oh, ada orang nyungsep
di atas itu gitu. Iya. Lalu ada tulisannya wear a seat belt. Gunakan sabuk pengaman. Nah, dari satu cuplikan ini kita udah bisa ngebangun storytelling di kepala kita. Oh, berarti karena ada orang tidak pakai seat belt, dia ngebut pakai mobil, lalu misalnya bannya pecah, terus nabrak ke pinggir tol, lalu jeblos, nabrak pohon, lalu kena tabrakan yang kuat, dianya terlempar dari kaca depan sampai nyangkut ke situ. Dan kebayang ya mungkin orang ini nggak selamat gitu karena kecelakaannya dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi satu pancingan foto tampilan ini kita bisa membangun storytelling sendiri di kepala kita. Ya, ya. Kalau kita paham kalau orang ngebut pakai seat belt, nabrak itu pasti terloncat tuh ke kaca depan. Nah, kita relate kita paham dengan informasi itu. Nah, makanya jadi menarik. Tapi untuk orang yang tidak paham, kalau kita ngebut nabrak sesuatu, nggak pakai seat belt dan kita akan terlempar ke depan, buat yang nggak tahu informasi itu tidak akan mengerti dan tidak akan jadi menarik buat dia billboard ini. Kayak gitu sih. Jadi bisa jadi anak umur 5 tahun nggak akan paham apa maksudnya gitu kan. Untuk orang dewasa ini ngerti dan jadi terkesan banget di pikiran kita karena udah kebayang cerita tadi tuh. Ya, ya. Kayak gitu. Bahkan sebetulnya pesan yang ingin disampaikan kan ya jangan ngebut gitu kan maksudnya. Iya. Tapi dikemas dengan storytelling yang menarik, jadi dibuatlah iklan seperti ini gitu, iklan layanan masyarakat. Ya. Mantap. Teman-teman gimana? Masih ada yang mau bertanya? Boleh dinyalain mic-nya atau langsung chat. Mumpung nih. Sebelum push rank lagi ya, Kang Uta. Ya nih aku juga lagi main Genshin Impact nih. Oh. Gimana teman-teman? Kalau memang misalnya belum ada yang ditanyain, belum sempat ditanyain, bisa ikut kelasnya lagi di hari Sabtu besok jam 10 pagi. Teman-teman bisa ikutan lagi dengan kelas yang sama, storytelling. Nanti Kang Uta akan menyampaikan lagi, atau misalnya ada yang belum sempat ditanya, belum kepikiran, besok ditanyain masih bisa. Makasih banyak Kang Uta atas kesempatannya. Yo, terima kasih. Aku tambahan terakhir ya buat boleh, kalian nanti yang Mas Rico juga mau tambahan terakhir. Ya, buat boleh. Kalian yang pengen banget menulis, sebenarnya yang penting itu nomor 1 perbanyak referensi. Perbanyak referensi apa? Baca, nonton apapun, dan khususnya produk-produk yang kalian pengen dalami, misalnya. Pengen mendalami menulis cerpen, berarti banyak baca cerpen, novel, tapi yang jelas perbanyak referensi, perbanyak baca, karena yang membuat kita kreatif kalau kita banyak referensi, intinya sih itu. Jadi sumbernya kreativitas adalah banyaknya referensi. Satu referensi, yang kedua banyak belajar ya soal metodologi lah. Metodologi menulis itu membantu banyak. Kemudian juga punya mentor. Punya mentor juga adalah model yang baik buat belajar. Itu kalau pesan dari aku. Terima kasih Kak Uta. Langsung aja ya. Mungkin ini ya, untuk teman-teman di sini, ini mungkin pelajaran yang sangat menarik ya. Apalagi di masa pandemi ini kita butuh kegiatan yang positif ya Mas, mengisi waktu. Jadi jarang-jarang ada kegiatan seperti ini. Mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-temannya untuk ngikutin acara besok lagi, masih ada. Jam berapa Mas ya? Di jam 10 pagi. Jam 10 WIB ya. Hari weekendnya. Sayang banget soal ini materinya bagus banget. Terima kasih Mas. Makasih banyak Mas Rico atas waktunya. Makasih banyak Kang Uta. Besok kita jumpa lagi dengan Jong Kreatif di sini. Ya.
Makasih teman-teman, boleh dinyalain dulu dong videonya. Kita mau seperti biasa akhir acara kita bakal screen capture dulu. Makanya buka dong. Wah mantap, pada pakai baju jong kreatif semua ya. Wos. Keren apresiasinya. Langsung aja Mas. Oke, siap ya. Senyum dulu dong. 1, 2, 3. Sudah. Mantap. Oke, makasih banyak semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti kita bakal ngobrol lagi besok. Yang mau ikutan lagi nggak apa-apa, bisa. Siapa tahu kepikirannya pertanyaannya nanti malam. Selamat istirahat ya. Yo, Semuanya makasih banyak Kang Uta, makasih banyak Makasih, yang sudah hadir di Bapak. sini. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Ya, sama-sama.